Permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Yang pertama yaitu pengertian dari permintaan. Permintaan yaitu banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional. Namun, ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya. Contohnya, seperti permintaan yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan bukan keinginan belaka. Dan juga permintaan terhadap barang yang halal. Yang selanjutnya yaitu hukum dari permintaan. Jika semua asumsi diabaikan, maka hukum permintaan menyatakan bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan barang tersebut akan naik. Selanjutnya, kurva dari permintaan. Kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Dan sebagai contohnya yaitu apabila harga coklat Rp50.000, konsumen hanya membeli 5 coklat. Namun jika harga turun menjadi Rp25.000, permintaan akan naik menjadi 10 coklat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Pendapatan konsumen. Kenaikan pendapatan konsumen akan meningkat daya beli konsumen. Hal ini akan meningkatkan jumlah pembeliannya, kecuali untuk pembelian barang-barang inferior. Menurut ekonomi Islam, naiknya pendapatan tidak boleh dipergunakan secara berlebihan atau boros, sehingga meningkatnya pendapatan diharapkan akan meningkatkan permintaan hingga batas tidak berlebih-lebihan atau israf. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Terdapat dua jenis barang lain yang terkait, yaitu barang substitusi dan komplementer. Barang substitusi merupakan barang pemuas kebutuhan manusia yang sifatnya saling menggantikan. Misalnya, harga laptop melonjak tinggi, permintaan terhadap komputer akan meningkat. Sementara itu, barang komplementer merupakan barang yang kegunaannya saling melengkapi satu sama lain. Misalnya, permintaan kopi akan menurun jika harga gula naik. Yang ketiga yaitu selera konsumen. Ekonomi Islam tidaklah melarang seseorang untuk mengikuti seleranya, selama selera itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Yang keempat, ekspektasi atau harapan. Jika konsumen memperkirakan harga barang atau jasa akan naik karena faktor penyebab apapun, konsumen akan meningkatkan permintaannya sebelum harga naik. Yang kelima, jumlah penduduk. Jumlah penduduk mempengaruhi permintaan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka akan meningkatkan permintaan suatu barang. Misalnya, jika teman satu kelas bergabung sebagai konsumen bakso, kuantitas bakso yang diminta akan meningkat. Yang keenam, yaitu maslahat. Bagi konsumen Islami, maslahat merupakan tujuan utama dalam mengonsumsi barang, karena maksimisasi maslahat merupakan cara untuk mencapai kesejahteraan umat di dunia dan di akhirat atau falah. Konsep permintaan ekonomi menurut Islam. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional. Namun, ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya, yaitu 1. Islam harus mengonsumsi barang yang halal. Kedua,
tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan hartanya. Ketiga, tidak mengonsumsi barang yang lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Yang kedua, pengertian penawaran. Penawaran yaitu banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode waktu tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Dalam penawaran Islam, ada hal yang membedakannya dengan penawaran konvensional, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya, bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Jangan sampai penawaran yang kita lakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan penawaran selalu merinci tentang spesifikasi barang dagangannya, sampai-sampai harga berapa barang tersebut dibeli dan yang akan diperoleh olehnya. Selanjutnya, hukum dari penawaran. Jika semua asumsi diabaikan, maka hukum penawaran menyatakan semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin tinggi jumlah penawaran barang tersebut. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin rendah pula jumlah penawaran barang tersebut. Selanjutnya, kurva dari penawaran. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Sebagai contohnya, apabila harga suatu barang Rp50.000, maka barang yang ditawarkan ada 10 buah. Tetapi bila harganya turun menjadi Rp25.000, maka barang yang ditawarkan juga menurun menjadi 5 buah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga input. Harga input merupakan komponen utama dalam biaya produksi. Kenaikan harga input akan berpengaruh negatif terhadap penawaran, yaitu akan mendorong produsen untuk mengurangi jumlah penawarannya. Demikian sebaliknya. Misalnya, dalam memproduksi sepatu, perusahaan menggunakan berbagai input seperti kulit, karet, lem, benang, kain, dan tenaga kerja serta mesin. Ketika harga input naik, maka jumlah barang yang akan diproduksi akan berkurang sehingga laba produsen akan menurun. Yang kedua, teknologi produksi. Teknologi produksi sangat berpengaruh terhadap biaya produksi. Dengan teknologi, maka efisiensi dan optimalitas akan tercipta, sehingga dengan jumlah input yang sama menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kemajuan teknologi dapat menurunkan biaya produksi sehingga meningkatkan keuntungan produsen. Akhirnya, meningkatnya keuntungan ini akan mendorong produsen untuk menaikkan penawarannya. Yang ketiga, ekspektasi atau harapan. Jumlah output yang diproduksi perusahaan hari ini mungkin tergantung pada harapan tentang masa depan. Misalnya, jika perusahaan mengharapkan harga sepatu meningkat di masa depan, ia akan menyimpan sebagian hasil produksi saat ini ke dalam gudang dan mengurangi pasokan untuk pasaran saat ini. Yang keempat, jumlah penjual atau produsen. Pasokan pasar juga tergantung pada jumlah penjual. Semakin banyak jumlah penjual, penawaran terhadap barang akan bertambah. Sebaliknya, jika semakin sedikit jumlah penjual, penawaran terhadap barang akan berkurang. Misalnya, sepatu futsal dengan merek Nike Adidas berhenti dari bisnis sepatu futsal,
penawaran sepatu futsal di pasar akan jauh berkurang. Yang kelima yaitu maslahat. Seperti halnya permintaan, pengaruh maslahat terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahat yang terkandung pada barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen mukmin atau produsen yang percaya kemaslahatan akan memperbanyak jumlah produksinya. Jika mereka melihat barang dengan kandungan berkah yang lebih tinggi, maka mereka akan meninggalkan barang dengan kandungan berkah yang rendah dan menggantikan dengan barang yang kandungan berkahnya lebih tinggi. Yang terakhir yaitu konsep penawaran ekonomi menurut Islam. Secara garis besar, penawaran dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional. Namun, ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh pengusaha muslim dalam melakukan penawarannya. 1. Barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya. 2. Berlandaskan landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam. Ketiga, norma-norma Islam selalu mengikuti terhadap penawaran atau barang halal dan barang haram. Keempat, dalam memproduksi barang tidak boleh mengeksploitasi atau merusak alam.